Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan semoga hari ini kita semua diberikan kelancaran rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama saya, Mama Yumna, yang tinggal di Pemalang, Jawa Tengah. Di video kali ini aku mau berbagi masak-masak dan seputaran beberes. Kali ini aku mau masak daging sapi lagi karena stok daging kurban yang kemarin itu masih banyak. Kali ini baru sempat aku mau masak guys, karena dari habis lebaran haji itu banyak banget hajatan, dan termasuk saudara-saudara aku juga ada yang hajatan. Jadi kalau ada yang undang, kita itu pastikan datang ya guys, dan suguhannya itu ya pasti kalau nggak ayam ya daging. Jadi dari habis lebaran itu alhamdulillah ya kita full gitu, ada aja makan daging di hajatan maupun dibawa ke rumah, karena kalau di tempat saudara itu pasti pulangnya itu dibawain makanan gitu ya guys. Itu kenapa stok daging yang kemarin dapat kurban itu ya disimpan aja gitu di kulkas. Nah, mumpung ini hari Minggu dan ada Pak suami di rumah, jadi aku mau memutuskan untuk memasak dagingnya karena takutnya kan kelamaan ya, nggak enak juga kita nitipnya kelamaan. Kali ini aku mau masak asam-asam daging sapi. Ini bumbunya itu mudah banget dan simpel masaknya guys. Di sini bumbunya itu cuman diiris-iris semuanya ya, dan aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, ada kunyit 1 ruas, jahe juga 1 ruas. Terus juga ada untuk asam-asamnya ini aku pakai belimbing wulu secukupnya ya, sesuai selera aja, dan juga ada tomat. Ini semuanya diiris dan tinggal dicemplung-cemplung aja. Pokoknya ini menu anti gagal guys. Oke, sebelum aku mau masak asam daging sapinya, di sini aku juga masak daging sapi di serundeng, dan ini aku masaknya di tungku kayu. Daging sapinya aku bagi jadi 2, dan yang separuh itu aku masak serundeng, dan yang separuhnya lagi aku bikin asam daging sapi. Yang aku serundeng ini requestan ibu, karena ibu itu suka banget sama olahan daging ataupun ayam yang diserundeng. Dan kalau diserundeng kayak gini bisa bertahan berhari-hari, yang penting itu sering-sering aja diangetin. Jadi ini untuk menu cadangan juga, kalau aku pas masak itu belum mateng ataupun belum keburu waktunya, dan si ibu itu udah lapar ya, jadi tinggal ngambil lauk ini aja gitu. Ini aku bikinnya nggak terlalu kering karena nanti kan akan diangetin lagi. Jadi kalau diangetin itu supaya nggak terlalu makin kering gitu ya. Nah, ini udah matang dan aku langsung simpan aja ke mangkuk. Walaupun ini kelihatannya sedikit ya guys, tapi yang doyan itu cuman aku sama ibu. Jadi ini akan bertahan 2-3 hari. Dan lanjut, ini aku mau masak asam daging sapinya. Di sini aku pindah ke kompor gas. Dan ini langsung aja ya ditumis semua bumbunya. Ini yang aku masukin itu bawang-bawangan sama cabenya. Di sini aku tumis sampai bumbunya ini layu dan bau harum gitu ya guys. Terus langsung aja dimasukin daging sapinya yang tadi aku rebus sama kaldu sapinya ini supaya rasanya itu lebih enak dan gurih. Setelah daging sapinya ini masuk, aku langsung bumbuin semuanya ya guys. Di sini aku masukin lengkuas, daun salam, terus aku kasih garam dan kasih gula pasir. Di sini juga aku kasih lada dan penyedap rasa. Ini langsung diaduk-aduk dan tunggu sampai mendidih ya airnya. Karena daging sapinya ini udah empuk, jadi ini nggak lama guys masaknya. Nah, di sini ternyata kompor gas aku itu habis, maksud aku gasnya habis guys.
Ini niatnya tadi aku pindah ke kompor gas itu supaya lebih cepet ya, tapi ternyata gasnya itu habis dan akhirnya ini aku mau nggak mau ya pindah lagi ke tungku. Karena ini cuman sebentar aja masaknya guys, jadi aku nggak nungguin beli gas dulu ya, karena Pak suami itu masih tidur. Dan kebetulan toko yang deket rumah itu tutup, jadi harus pakai motor. Jadi kalau nungguin gas dulu ya kayaknya malah kelamaan gitu ya, karena ada tungku kompor dan ini juga masih menyala. Jadi ini aku pindahin aja. Dan di sini sebentar aja ini udah mendidih dan aku tadi langsung masukin yang buat asam-asamnya sama cabe yang utuh gitu ya guys. Jadi kalau kita pengen pedes ya tinggal dimakan aja itu cabe utuhnya. Nah, singkat cerita ini udah mateng, aku langsung pindahin aja. Ini bener-bener enak guys, seger, asem, ada pedes-pedesnya sedikit, terus ada asam-asamnya, gurih, pokoknya mantul banget. Dan ini resep anti gagal ya, kalian kalau mau nyoba wajib banget ini dicobain dan nggak bakalan gagal guys. Oke, bagian masak udah kelar semua dan seperti biasa setelah masak ya pasti cucian piring ini menggunung ya guys, karena habis masak. Dan ini juga yang tadi pagi itu aku belum sempet nyuci piring, jadi ini sekalian aja udah numpuk, sekalian aku cuci supaya semuanya bersih. Nah, di sini cucian piring aku udah kelar dan lantainya juga udah lumayan bersih ya, karena tadi aku sempetin untuk sikat-sikatin supaya nggak licin. Dan ini habis aku cuci piring, tadi aku mandi karena bener-bener gerah banget dari tadi aku habis masak, itu udah panas banget hawanya guys, karena udah lumayan sore juga. Dan lanjut, ini aku tadi habis mandi langsung untuk nyapu-nyapu yang di bagian lantainya. Mumpung anak aku itu masih anteng karena ada ayahnya di rumah, jadi dia asik main gitu ya sama ayahnya. Nah, yang di bagian belakang tadi aku skip karena tadi ada Pak suami lagi masang gas, dan ini aku lanjutin untuk yang di bagian depan. Di sini kalian jangan salfok ya sama mainan anak aku, itu nggak pernah yang namanya rapih guys. Paling rapih-rapihnya itu kalau aku habis bersihin atau aku pilah-pilih ya cuman sebentar aja, nanti kalau udah mainan lagi ya udah kayak urap gitu guys. Sebenarnya lihatnya itu udah agak risih gitu ya guys, tapi mau gimana lagi,
Insya Allah ya, nanti kalau ada rezeki pengennya sih aku beli rak gitu untuk naro mainan-mainan anak aku supaya nggak berantakan kayak gitu. Dan nanti rencananya sih pengen dipilah-pilih gitu ya, yang bagian boneka sendiri, mainan yang lainnya itu dipilah-pilah gitu guys. Jadi lebih rapih aja gitu. Di sini aku nyapunya sampai ke teras, tapi nggak aku rekam semuanya ya. Takutnya ini akan kepanjangan durasinya. Jadi ini aku skip aja yang di bagian teras. Untuk sapu-sapuannya ini udah kelar dan ini aku lanjut untuk bikinin Pak suami kopi. Karena dari tadi siang itu udah minta dibikinin kopi ya, sampai dia itu ketiduran dan aku itu belum sempat bikinin. Dan karena gasnya juga habis, jadi tadi aku minta tolong Pak suami untuk beliin gas sekalian untuk dipasangin juga. Akhirnya ini aku baru bikinin kopinya ya guys. Sekalian juga karena aku mau makan, jadi aku bikin teh manis anget. Di sini siapa nih yang suka banget sama teh manis anget ketika mau makan? Boleh ya unjuk jarinya samaan dengan aku. Aku itu nggak pernah ke skip. Kalau makan itu sandingannya ya teh manis anget. Tapi nggak lupa juga ya untuk minum air putihnya. Karena udah kebiasaan ya guys. Sebenarnya ini aku lari dari kebiasaan aku ngopi, jadi aku pindahnya ke teh aja karena ya lebih aman juga. Yang penting nggak terlalu berlebihan dan jangan terlalu manis. Mari makan teman-teman. Ini aku makan asam-asam sapi yang tadi aku masak tadi. Sebelum makan berdoa dulu ya, dan minumnya teh manis anget. Gak ada kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sekitar jam 5 sore aku udah makan malam karena tadi siang itu aku skip nggak makan siang, jadi makan malamnya ini aku agak majuin ya guys, karena perut aku yang mungil ini udah kelaparan dari tadi. Dan ini aku makan duluan, Pak suami dan anak aku lagi di depan lagi menikmati kopi dan mainan sama anak aku. Ini benar-benar enak banget guys, rasanya ini ada asam, seger, gurih, pedes, pokoknya mantul banget. Dan ini pertama kali aku nyobain masak dan anti gagal. Oke, di sela-sela aku makan ini ada bocil aku dateng dan biasa ya ini ngikutin mamanya dan selalu ngerecokin, apalagi dia ini tahu kalau aku lagi rekam video dan langsung aja tuh dada-dada dan langsung ikutan narsis guys. Di sini dia ikutan makan ya, karena seperti biasa kalau mamanya atau ayahnya lagi makan, kayaknya mungkin lihat aku makan kayaknya enak gitu ya, jadi dia ikutan makan dan akhirnya ya makan bareng. Mama makan apa? Nasi Sama apa? sama daging. Anak. Nggak mau. Mau Nggak mau. Makan. Padahal tadi dia itu udah makan sendiri dan pas ayahnya makan juga dia ikutan makan walaupun cuma 1-2 suap. Dan ketika aku makan ini dia ikutan juga. Nah kalau udah kayak gini aku berhenti makan ya. Jadi ini dihabisin aja untuk anak aku karena lumayan ini agak banyak nasinya supaya habis untuk dia semua. Padahal tadi pas aku cobain dia nggak mau, malah minta dibikinin dadar telur. Dan ini pas aku makan malah kok kayak keenakan gitu ya. Jadi ini aku terusin aja.
Nah, karena makannya udah habis, videonya sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.